Jadi malang sekali lah, bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak diketahui sepenuhnya oleh anak watannya sendiri. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gebut Official. Tutur Gebut Official. Selamat pagi kawan. Kumaha wartosna? Daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Primen kabare? Ya apa cak kabare? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? Apa kabar, Pak? Kayak apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Kan? Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gebut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gebut Official, The Gebut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gebut. Tetap support Tutur Gebut agar The Gebut Official selalu semangat mengupload video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, posisi pagi hari, udaranya enak. Baik, kita akan membahas tentang perpaduan di Malaysia, tentang bahasa Melayu. Mengapa tidak bisa menjadi alat untuk perpaduan? Ini nanti kita akan menyimak sebuah video penilaian secara objektif saat ini yang disampaikan oleh Dr. Teo Kok Seong. Kita akan menyimak videonya, nanti setelah kita simak baru kita berikan respon, kita berikan reaksi. Oke, kita simak dulu videonya. Yang lain-lain di Asia Tenggara ini mereka memilih asimilasi, dan integrasi itu sebenarnya jauh lebih ringan daripada asimilasi. Tetapi sayangnya dalam keadaan yang begitu ringan, maknanya tuntutan integrasi itu tak seberat tuntutan asimilasi, kita masih mendapatilah setelah 66 tahun kita menumbuhkan negara ini, masih terdapat warga negara, malu nak sebut warga negara, masih terdapat penduduk Malaysia ini yang belum bersedia untuk berintegrasi ke dalam struktur sosial Melayu, belum bersedia ataupun enggan setelah 66 tahun merdeka. Jadi apabila ada dalam kalangan penduduk di negara ini yang kita panggil rakyat dan mereka juga menggelarkan diri mereka sebagai warga negara, kita masih mendapati ada segolongan yang besar juga jumlahnya yang enggan berintegrasi ke dalam struktur sosial Melayu, khususnya dalam menerima bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Dan kita dapat lihat kan, mereka ini misalnya orang Cina lah, mereka rata-rata mempelajari bahasa Melayu itu atas dorongan instrumental, iaitu untuk memenuhi syarat sahaja, lulus mata pelajaran wajib bahasa Melayu, kalau tidak segala peperiksaan itu dikira gagal. Jadi dengan mereka mempelajari bahasa Melayu atas dorongan instrumental, nak penuhi syarat lulus dalam peperiksaan, maka saya kira itu antara sebab mengapa bahasa Melayu mereka tak begitu baik. Maknanya setelah mereka memperoleh grade yang baik dengan tuition yang sakan, hafal karangan, setelah mendapat grade yang baik dan mereka lulus SBM, dengan izin yang kasar sikit bahasa Melayu dipersaitankan. Go to hell. Jadi malang sekali lah, bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak diketahui sepenuhnya oleh anak watannya sendiri.
tidak ada di tempat lain di dunia. Rakyatnya tidak mengetahui bahasa negara. Tidak ada. Kalau kita lihat di Indonesia, mereka mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara, diberi nama bahasa Indonesia, dan kita dapat lihat kuasa bahasa itu memang ada untuk penyatu paduan itu, memang ada. Ini terbukti sepanjang sejarah manusia di muka bumi ini. Pada zaman purba, Maharaja Siwangti telah menggunakan bahasa dalam bentuk sistem tulisan dan ejaan yang dikongsi bersama untuk menyatu padukan penduduk-penduduk Cina yang bertutur dalam bahasa yang berbeza-beza. Dan setelah mereka berkongsi sistem tulisan dan ejaan yang sama, penduduk Cina ini yang bahasanya berbeza-beza, tak faham antara satu sama lain, boleh berkomunikasi antara satu sama lain dalam bentuk bahasa tulisan. Jadi di Indonesia kita dapat lihat bagaimana Indonesia mengangkat bahasa Melayu, beri nama nasional, dan kita dapat lihat bagaimana bahasa Indonesia itu menyatu padukan rakyat mereka yang dikatakan terdiri daripada 1,500 suku yang berbeza-beza. Dan bukan itu saja, rakyat Indonesia bangga terhadap bahasa Indonesia, sayang terhadap bahasa Indonesia, taat terhadap bahasa Indonesia, jauh sekali dengan kita. Jadi sebagai kesimpulan di sini, kita gagal dalam sesetengah aspek pembentukan negara bangsa, khususnya dalam bahasa Melayu. Maknanya kita gagal. Baik, kita sudah simak bagaimana penjelasan dari Dr. Theo Kok Seong di sebuah acara di channel Inspirasi, perpaduan. Di situ dikatakan bahwa bahasa Melayu belum bisa menjadikan kaum-kaum yang ada di Malaysia untuk bersatu, dan juga diberikan penilaian secara objektif tentang bahasa Indonesia, tentang bahasa Indonesia, bagaimana bahasa Indonesia berhasil mempersatukan seluruh suku yang ada di Indonesia. Seperti itu kawan. Jadi penilaian dari Dr. Theo Kok Seong ini objektif, tidak seperti yang lain, yang satunya mana ada bahasa Indonesia, tidak seperti itu. Dan juga tidak istilahnya membuat mimpi orang-orang masyarakat Malaysia, tidak. Melihat kenyataan yang terjadi sekarang seperti itu. Dan kejadian ini bisa dijadikan sebagai motivasi untuk ke depan lebih baik. Seperti itu sebenarnya. Bukan menjanjikan mimpi-mimpi seperti yang disampaikan, mana ada bahasa Indonesia, itu bahasa Melayu tuh. Tidak seperti itu. Karena dengan penyampaian dulu seorang profesor yang mengatakan mana ada bahasa Indonesia, ini sangat berpengaruh kepada netizen, warga masyarakat Malaysia yang ada, sehingga banyak dari mereka menganggap bahwa bahasa yang ada di Indonesia itu adalah bahasa Melayu totok, bahasa Melayu titik gitu, tidak ada pengembangan gitu. Jadi mereka menganggap bahasa yang kita pakai itu tetap bahasa Melayu, padahal tidak. Bahasa Indonesia itu sudah merupakan pengembangan yang sangat luas dari bahasa Melayu sendiri. Bahasa Melayu Rio dulu dikembangkan dengan dimasukkannya serapan-serapan dari bahasa-bahasa yang ada di seluruh Indonesia, bahasa daerah di seluruh Indonesia, ditambah dengan bahasa-bahasa asing seperti itu. Anda tahu bahwa bahasa Indonesia itu dicetuskan dari 1928. Sebelumnya, jauh sebelum itu sudah ada seseorang yang namanya Tabrani, Bapak Tabrani. Ini namanya, ini lengkapnya. Bapak Tabrani. Sekitar 1926 kalau nggak salah. Beliau sudah merupakan sebagai seorang jurnalis menulis bahwa saat ini bahasa Indonesia ada, suatu saat negara Indonesia harus ada. Bapak Tabrani, Muhammad Tabrani Suryo Wicitro ini. Muhammad Tabrani Suryo Wicitro.
ini lahir di Pamekasan, kawan. Beliau merupakan seorang jurnalis sekaligus politikus. Jadi 1926 sudah sering menulis dan menggunakan sebagai bahasa Indonesia seperti itu. Dan pada waktu Sumpah Pemuda, akhirnya kan 1928 ditetapkan berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah satu tanah air Indonesia. Seperti itu, kawan. Dalam perjalanannya setelah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 kan ditetapkan sebagai bahasa negara gitu. Dulu terjadi perdebatan antara M. Tabrani ini dengan Muhammad Yamin. Tapi akhirnya ditentukan bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Muhammad Yamin menginginkan bahasa Melayu toh, sedangkan Tabrani menginginkan bahasa Indonesia. Akhirnya ditetapkan sebagai bahasa Indonesia. Atas dasar bahasa Melayu sebagai akarnya kemudian ditetapkan sebagai bahasa Indonesia. Seperti itu, kawan. Jadi tadi dijelaskan bahwa Dr. Theo Kok Seong melihat fenomena yang terjadi saat ini yang terjadi di Malaysia seperti itu, bahwa bahasa Melayu belum bisa membuat perpaduan, belum bisa menjadi bahasa persatuan bagi kaum-kaum yang ada di situ. Sedangkan bahasa Indonesia sudah bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai macam suku tadi, seperti kawan. Jadi yang dilihat Dr. Kok Seong ini saat ini bukan mimpi-mimpi yang diberikan oleh orang-orang yang mengatakan mana ada bahasa Indonesia, terus yang satu lagi bahasa Melayu di mana-mana bahasa Melayu. Harusnya bahasa Inggris di mana-mana bahasa Inggris. Harusnya bahasa Melayu juga begitu. Tidak seperti itu. Karena ini sangat pengaruh juga. Karena apa yang dikatakan dulu, mana ada bahasa Indonesia itu, akhirnya kan mempengaruhi cara berpikir netizen. Banyak yang beranggapan bahwa bahasa yang dipakai di Indonesia itu adalah bahasa Melayu, padahal itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu hanya sebagai akarnya saja, kemudian dipupuk, diberikan segala macam, dikembangkan dengan segala perjuangan yang tidak mudah, seperti itu, kawan. Jadi kalau orang-orang Melayu Malaysia melihat kejadian yang di Indonesia ini sebagai pelajaran, tentu dia akan memperbaiki gitu loh. Seperti itu, kawan. Seperti yang dilihat oleh Dr. Kok Seong yang dikatakan tadi di videonya tuh. Tidak ada di negara lain sebuah bahasa nasional, bahasa negara tidak diketahui oleh masyarakatnya. Hanya ada di Malaysia saja. Seperti itu, kan? Oke. Cukup sekian pembahasan kita saat ini. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.